Yuk, bisa? Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Mas. Saya mengundang jenengan itu karena penasaran. Kemarin saya lihat di TikTok jenengan itu ada video keberhasilan mencapai lebih dari 500 juta. Itu betul ya Mas? Alhamdulillah Mas, selama Ramadan 526 juta sekitar sekian dalam waktu 1 bulan. Itu selama 1 bulan. 1 bulan. 526 juta sekian. Iya, sekian. Masya Allah. Itu hasil dari apa Mas? Video atau penjualan? Di penjualan live campur video, tapi video cuma sedikit. Kebanyakan itu dari live. Kita live setiap hari. Jadi Mas Hendri ini apa sih sebutannya kalau menjual di TikTok itu? Kita sebagai afiliator. Afiliator. Ya, kan ada seller, ada afiliator. Kebetulan saya afiliator. Jadi bedanya apa Mas, seller dan afiliator? Kalau seller itu menjualkan barang miliknya sendiri, kalau afiliator kita menjualkan produk orang lain, kita dapat persenan. Biasanya sekitar 10% dari harga jual. Jadi Mas Hendri ini bukan hanya tapi sebagai afiliator. Iya, sebenarnya. Afiliator mencapai 526 juta sekian. Iya, alhamdulillah. Saya bayangkan ya, 526 juta dalam sebulan. Kalau afiliator dapatnya berapa Mas? Sekitar 10% 10%? dari harga jual. Jadi sekitar Omset lah ya. Omset. Ya. Jadi kalau 500 sekian itu kan udah tambah pikir ya. Kalau di data saya itu dapatnya sekitar 47 juta Sebulan? sebulan, sekitar 47 juta. Alhamdulillah. 47 juta sebulan, kerjanya di Rumah. luar. Di ruangan kecil, hanya sekitar ya dua kali 1,5 meter ya. Buat 2 kali 1,5 meter menghasilkan 47 juta sebulan. Alhamdulillah. Pemula Mas, masih pemula. Itu pemula. Saya baru sekitar 3 bulan. 3 bulan? Sekitar 3 bulan di TikTok. 3 atau 4 bulan lah, berjalan sekitar 3-4 bulan di TikTok itu. Fokus di situ. Tentunya pekerjaan jenengan itu banyak yang menyamai kan? Iya. Maksudnya selain jenengan pasti banyak juga afiliator lain kan? Iya. Itu jenengan merasa tersaingi nggak? Selama ini belum enggak tersaingi, tapi justru kita belajar. Karena di TikTok itu kan ada algoritmanya. Jadi sama TikTok itu dibagi algoritmanya. Oh, ini penjual celana, ini penjual baju, ini penjual yang lainnya. Itu sama TikTok itu dibagi. Yang sedang mencari celana, dia akan dikirim kepada orang-orang yang menjual celana. Orang yang menjual makanan itu akan didatangkan orang-orang yang sedang mencari atau sering scroll atau sering lihat tentang makanan. Jadi namanya algoritma TikTok. Makanya kalau orang-orang baru jualan di TikTok itu yang datang belum jelas orang yang ke situ. Karena sama TikTok masih bingung ini sebenarnya orang ini jualan apa. Nah, tapi kalau dia fokus di satu part, misalkan fokus di pakaian cowok celana, nah itu nanti sama TikTok didatangkan orang-orang yang sering scroll tentang celana. Ilmunya di situ sebenarnya. Jadi itu TikTok yang memilih-milih itu? Ya, algoritma TikTok Algoritma namanya. TikTok ya? Ya. Saya terus terang saja mindset TikTok saya berubah total ketika bertemu dengan. Iya. Itu sebenarnya gimana sih kok ketika saya install TikTok yang muncul kayak gitu loh Mas. Akhirnya saya hapus seperti itu. Ya, ini kebetulan persis sama saya juga. Dulu saya pertama awal-awal berapa tahun yang lalu saya install TikTok tuh sama yang keluar seperti itu. Wanita-wanita joget-joget. Ya karena trennya seperti itu. Jadi TikTok itu mendatangkan yang sedang tren apa. Istilahnya kita kan orang polos nih datang, kita belum ada data. Nah, maka sama TikTok itu didatangkan yang sedang tren di TikTok apa, disuguhkan kepada orang ini. Nah, kalau kita semakin sering lihat, kita suka nih, itu semakin banyak sama TikTok dikirimkan video-video yang seperti itu jenisnya. Nah, tapi kalau kita milih, kalau kita nggak suka langsung di skip gitu, nah nanti sama TikTok didatangkan yang lain. Jadi sesuai dengan trennya TikTok apa, nah terus sama sesuai dengan keinginan kita itu apa. Gitu. Jadi kalau kita sering melihat drama Korea, nanti yang sama TikTok didatangkan video-video yang mengenai datangnya tentang drama Korea. Kayak gitu. Sistemnya kayak gitu kalau di TikTok.
Oh, jadi pinter TikTok ya. Itu yang disebut algoritma tadi ya. Algoritma. Jadi kalau kita buka TikTok ternyata apa yang kita lihat sehari-hari itulah yang akan ditampilkan oleh TikTok, gitu ya. Iya. Maka kalau kita jualan celana misalnya, ya. Berarti yang didatangkan nanti adalah para pembeli celana. Iya, kebanyakan, tapi nggak semuanya. Kan ada juga pendatang-pendatang baru. Nah itu sama TikTok disuguhkan. Kira-kira dia mau nggak sama celana? Kalau diklik sama dia terus dia komentar ya setiap hari didatangkan celana sampai orang itu check out biasanya atau sampai orang itu beli. Karena saya pernah pengalaman seperti itu. Jadi waktu itu saya lupa mau beli barang apa gitu. Oh HP kalau nggak salah ya, HP atau apa saya lupa itu. Oh iya HP. Waktu itu mau beli iPhone kan. Nah, setelah sepatu yang didatangkan kalau nggak salah setiap hari itu HP iPhone terus gitu. Nah, begitu sudah beli itu udah jarang lagi keluar gitu. Gitu ya. Jarang seperti itu. Selamat dia tahu pikiran kita ya. Kita sedang cari apa? Saya lupa waktu itu barangnya apa gitu, tapi kayak gitu kejadiannya. Sampai kita beli, nah itu baru sama TikTok dialihkan ke yang lain gitu istilahnya. Oh. Jadi digiring supaya orang itu beli lah istilahnya. Iya sampai ke tingkat itu ya. Iya. Iya Mas Hendri, kembali ke angka 500 tadi ya. Biasanya kita selalu tertarik dengan angka-angka ya. Jadi bisa nggak sih pencapaian dengan itu ditiru oleh anak-anak muda yang lainnya? Insya Allah bisa. Bisa banget. Saya ini kan hitungannya pemula Mas. Jujur saya sebenarnya malu seperti ini karena masih banyak banget yang TikToker yang afiliator udah lama-lama, mungkin udah setahun, 2 tahun, mereka menghasilkan lebih banyak daripada saya. Mungkin kalau saya waktu bulan kemarin 500 juta sekian dalam waktu sebulan, mereka mungkin bisa hanya waktu seminggu bisa. Gitu. Jadi itu bisa lebih banyak karena mereka sudah punya data, follower mereka sudah banyak, dan sama TikTok udah kebaca orang ini jualannya ini. Jadi sama TikTok semakin banyak didatangkan algoritmanya sama TikTok orang-orang yang sedang mencari barang yang dia jual. Nah, itu jadi bisa banget gitu yang tergantung. Ada juga yang baru 2 bulan 3 bulan udah bisa yang mengalahkan yang 1 tahun di TikTok ada. Itu tergantung. Kalau yang 1 tahun 2 tahun tapi dia nggak fokus ya dia akan kalah dengan yang sebulan 2 bulan itu. Karena di TikTok tuh sekarang adil ya. Jadi orang lama maupun orang baru itu dikasih kesempatan sama TikTok. Kira-kira orang ini bisa berkembang enggak? Jadi penontonnya enggak orang, bahkan saya punya 2 akun ya. Punya 2 akun, satunya akun baru, satu yang lama. Setelah Ramadan kemarin, akun yang lama ini turun penontonnya. Sedangkan akun baru saya baru live itu lebih banyak penontonnya daripada yang baru. Iya. Jadi saat TikTok itu adil sekarang. Jadi seperti itu modelnya. Terus Mas, kuncinya apa itu? Kuncinya istiqomah. Jadi istiqomah maksudnya jadi TikTok tuh ada 2 kategori Mas ya. Yang satu live, yang satu video. Kalau orang sering buat videonya bagus, itu sama TikTok videonya yang diangkat. Jadi dia bisa menghasilkan uang dari buat video. Misalkan kita buatkan baju seperti ini nih. Baju ini saya buat video misalkan ya. Nah setelah itu bagus nih videonya, banyak yang like, banyak yang share, banyak yang beli, itu sama TikTok dinaikkan yang videonya. Nah tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan ada orang yang bisa menjual barang dari live, sama TikTok live-nya yang diangkat. Tapi kalau dua-duanya bagus sih, jarang sih. Tapi kalau dua-duanya bagus, ya dua-duanya yang diangkat. Live dapat uang banyak, video dapat uang banyak. Tapi ini ya tadi harus istiqomah. Nah itu, saya penasaran. Biasanya istiqomah itu kan digunakan dalam ranah ibadah. Iya betul. Ini kok TikTok juga pakai istiqomah? Maksudnya gimana Mas? Istiqomah maksudnya kontinuitas, maksudnya berkelanjutan. Misalkan gini ya, setiap hari nih saya live 2 jam, misalkan setiap hari saya live jam 7 pagi. Jam 7? Jam 7 misalkan ya, saya live biasanya jam 6, setengah 7 saya udah live. Jam 6? Iya udah live itu biasanya. Jadi itu live ya besok diulangi lagi. Jam setengah 7 jam yang sama bisa, atau gini minimal 1 hari itu kita live 1,5 jam kalau bisa minimal. Ya, jadi 1 hari minimal 1,5 jam kita live itu. Jadi boleh waktunya mau jam 7 pagi, mau jam 10. Apalagi terutama yang masih baru ya, masih baru kan kita nyari algoritma. Nah yang orang-orang masih baru ini itu kita coba dulu. Misalkan hari ini kita live jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Nah besok boleh dicoba jam 10, besok boleh dicoba lagi jam malamnya. Nah ini fungsinya untuk nyari kita jam ramenya itu akun kita jam berapa sih? Kan kita belum tahu akun kita ramenya kapan. Nah nanti kalau kita udah begitu, oh ternyata kita ramenya jam 12 siang nih. Nah jam 12 siang itu digedor terus. Kita harus istiqomah di jam 12 siang itu. Nah
Kalau yang ramenya malam hari, ya udah malam hari itu yang digedor terus. Tuh, karena kebanyakan seller yang atau afiliator besar itu rame ketika malam. Karena mereka live-nya malam hari. Nah, kalau saya kebalikan, biasanya ramenya kalau pagi. Karena mungkin kebanyakan afiliator yang besar-besar malam live, saya nggak live. Karena kalau saya akun baru live, mereka live, otomatis kan kalah dengan yang lama. Nah, jadi saya akalin gimana caranya biar ketika mereka live, saya nggak live dulu. Atau ada juga teman saya sama, biasanya afiliator lama itu live-nya jam 8 sampai jam 10 malam. Teman saya enggak, dia live jam 12 malam. Nah, dia kan yang lain udah pada tidur, yang ini dia live. Ada juga penjualan seperti itu. Jadi pengguna TikTok itu kan istilahnya satu Indonesia gitu ya. Nah, itu banyak juga yang nggak tidur gitu loh. Jadi cari jam-jam yang sepi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita udah punya follower, itu terserah kita mau live jam berapa aja, terserah sih. Tapi lebih bagus kalau jamnya ditentukan, biar follower kita tahu orang ini jam 8 nih live-nya, berarti mereka akan stay jam 8. Seperti itu sistemnya. Mas, dulu waktu memutuskan jadi TikToker itu ceritanya gimana? Apakah jenengan melihat ini ada kunci nih di TikTok nih bisa berhasil nih gitu, atau jenengan hanya coba-coba aja? Beberapa bulan yang lalu saya kan alhamdulillah ada usaha angkringan. Angkringan semi resto. Nah, ya namanya restoran kan seperti itu ya, jadi naik turun, dan hasilnya mungkin menurut saya pengennya itu kalau terjun ke usaha, pengennya punya penghasilan yang lebih daripada UMR lah seperti itu. Nah, awalnya dari mungkin karena kurang puas dengan hasil yang sebelumnya, terus saya lihat-lihat nih di YouTube, terus lihat di TikTok juga, ada orang-orang anak-anak muda yang berhasil di TikTok. Banyak banget, bahkan orang-orang yang dia bisa beli rumah, beli mobil besar, masih usia belasan tahun, anak-anak SMA, anak mungkin 20-an tahun ya, tapi penghasilannya luar biasa. Terus saya pelajarin dari mana sih TikTok ini kok bisa menghasilkan uang. Nah, terutama saya paling termotivasi ketika melihat ada akun TikTok namanya Mas Adli Hibatul. Itu sangat menginspirasi saya sekali ya. Itu awal mula saya terinspirasi itu dari Mas Adli Hibatul itu namanya. Adli Hibatul mungkin udah terkenal ya. Adli Hibatul itu pemain baru sebenarnya, TikToker baru, mungkin baru beberapa bulan, tapi dia udah diundang-undang untuk jadi pembicara sama TikTok bahkan. Karena prestasinya bagus. Jadi saya termotivasi dari situ, orang baru bisa menghasilkan luar biasa ya. Itu waktu itu saya termotivasi, dia itu sama ya, memutuskan untuk keluar dari kerjaan yang lama untuk fokus di TikTok. Dan penghasilannya waktu itu 1 bulan baru berapa juta ya? Ya udah di angka 2 digit sih. Itu ini terakhir saya lihat itu beliau 1 miliar omsetnya dalam waktu berapa? 3 bulan atau berapa itu 1 miliar. Itu luar biasa. Seputar TikTok nih. Dengan tadi bilang kalau pemain baru itu bisa mengejar pemain lama, gitu. Tentunya istiqomah. Tadi belum dijelaskan secara rinci sebenarnya istiqomah itu selain 1,5 jam tiap hari dengan jam yang sama itu, apa istiqomahnya di produk yang sama terus mas? Saya celana terus. Gitu. Satu kategori, nah gitu istilahnya gitu. Jadi satu kategori. Jadi kalau dengan misalkan nih jualannya pakaian cowok celana, nah yang diunggulkan celana misalkan, ya udah yang dijual itu terus dulu. Boleh kita menyelipkan produk lain, tapi produk unggulan kita ditaruh di etalase paling atas, dan itu yang sering kita spillkan atau kita review. Nah, jadi kalau misalkan pemain baru nih, afiliator baru, kita punya produk pakaian misalkan ya, kayak saya kan pakaian, ada baju, ada celana pendek, celana panjang, celana cargo, celana levis misalkan ya. Nah, kita live-kan dulu semuanya, kita review satu-satu. Nah, nanti nunggu jarak kira-kira sekitar seminggu, kita survei kira-kira dari beberapa pakaian itu yang paling laris yang mana, itu yang jadi produk unggulan kita. Nah, setelah jadi kita tahu nih produk unggulan kita yang celana misalkan, ya udah yang kita taruh paling atas produk unggulannya celana kita, dan celana itu sering kita review setiap hari yang paling banyak. Nah, itu namanya nanti penariknya itu. Jadi nanti sama TikTok itu algoritmanya akan dikirimkan, orang ini jualannya celana nih fokusnya, maka akan dikirimkan orang-orang atau calon konsumen yang mana dia sedang mencari celana. Jadi istiqomahnya satu niche namanya, satu niche gitu ya. Niche itu orang bilang satu niche ya, nggak tahu bacanya nice atau apa, tapi satu niche orang bilang, satu niche ya, satu kategori tadi itu.
Jadi kalau misalkan fokusnya di baju nih kayak gini, nah ya udah baju aja terus yang kita unggulkan. Tapi kita boleh naruh produk lain biar yang lain nggak bosan, boleh gitu. Jadi tapi masih kategori pakaian. Iya, masih kategori. Jadi jangan campur-campur. Kalau bisa ya, kalau bisa jangan campur-campur. Kalau pemain baru jangan campur-campur. Beda ceritanya kalau udah lama followernya banyak, terserah dia mau jualan baju, ada juga jualan pisau dapur, jualan kamera, itu bisa juga. Random bisa. Ada juga TikToker yang udah lama afiliator, ada seperti itu juga. Aku pernah lihat ya, dan dia penontonnya banyak banget, followernya banyak, terutama ibu-ibu penontonnya. Jadi kalau pas musim lebaran dia jualan koko, baju, tapi setelah lebaran kemarin saya lihat dia jualan pisau, pisau dapur, gitu. Jadi tadi terkait follower mas, apa memang harus followernya banyak untuk berhasil? Maksudnya pemain baru kan otomatis followernya nggak banyak dong? Enggak, jadi gini, nggak harus banyak, tapi memang sekarang itu sama TikTok yang program baru ya, itu dikasih apa ya, syarat kalau untuk bisa menawarkan produk itu kalau nggak salah 2000 follower minimal. Itu? Iya, beda sama yang sebelum bulan apa ya, itu baru kok peraturan baru ya. Tapi kalau peraturan yang lama baru sekitar sebulan atau berapa minggu gitu kok. Nah kalau peraturan yang lama itu 0 follower bisa. Contoh nih, saya punya 2 akun. Yang satu akunnya dua-duanya udah lama. Dan kebetulan akun satunya ini saya followernya baru 8 orang. Baru 8 orang tapi udah bisa live, udah bisa jualan produk, bisa menawarkan produk. Karena saya buatnya ketika sebelum peraturan baru datang. Jadi contoh kayak jenengan kan udah pernah buat sama saya waktu itu. Itu jenengan sekarang live bisa walaupun followernya cuma sedikit. Follower saya sudah 16. Nah, alhamdulillah 16 bisa jadi 16.000 nanti. Amin gitu ya. Iya. Jadi meskipun peraturan baru itu ada, cuma yang lama-lama masih boleh. Makanya kalau punya akun lama itu dirumati jadi kalau bisa dirawat, ditumbuh kembangkan. Saya juga udah live pakai akun baru kok, udah ada pemasukan pendapatan ada. Oh gitu ya. Iya, udah ada pendapatan dari akun baru juga. Oke. Mas terkait istiqomah tadi ya, jangan kan bilang jam 7 terus gitu ya, atau di awal bisa pindah-pindah jam untuk mengetahui jumlah viewer kita kan. Gitu. Sekarang ini nih kita dengan penghasilan segitu itu berapa kali live dalam sehari? Dalam sehari biasanya 3-4 kali live. 3-4 kali live. Iya. Sekali live berapa jam? Ya kadang 2 jam, kadang 1,5 jam, kadang 1 jam, tergantung capeknya atau enggaknya ya gitu. Jadi hampir sama dengan jam kerja kantoran ya? Iya. Kalau 4 kali 2 jam kan 8 jam. Iya, tapi yang saya merasakan, saya kan pernah kerja di luar negeri juga, pernah kerja di perusahaan besar lah, dan pernah juga swasta kayak gini istilahnya, itu lebih nyaman ya sekarang. Karena kita fleksibel ngatur waktunya, jadi kerjanya cuma 1 jam, 2 jam itu udah bisa. Kayak Mas, contoh gini, saya ada ya tadi saya bilang akunnya Mas Adi Batul, dia 1 hari live cuma 2 jam aja. 2 jam kalau cuma malam kok live-nya. Tapi sekali live ini 2 jam dia bisa dapat hasil bersih 1 juta sampai 2 juta. Cuma 2 jam kok. Makanya dia memutuskan untuk keluar dari kerjaan yang lama, menggeluti ini. Jualannya ini teknologi. Jadi kayak alat-alat konten kreator seperti headset, terus speaker, jualan HP juga. Jualan kayak gitulah modelnya. Jadi saya lihat kalau live nggak pernah jarang menunjukkan wajah bukan ya? Memang enggak. Begitu ya? Sengaja nggak pakai wajah. Begitu. Jadi live nggak pakai wajah bisa. Jadi live tanpa wajah pun boleh ya? Boleh. Kalau dari awal sudah tidak menggunakan wajah. Jadi kalau kita misalkan nih dari menit pertama kita udah nggak tampilkan wajah, itu nggak kena pelanggaran. Tapi kalau kita dari awal misalkan nih 10 menit awal atau 30 menit awal kita pakai wajah, tiba-tiba kita pergi dari live itu nggak nampilkan wajah, itu kena pelanggaran. Jadi sebenarnya live itu tanpa menampilkan wajah bisa ya? Bisa. Jadi standar wajah itu nggak penting? Nggak penting. bahkan ya saya live itu sarungan. Karena nggak muncul kan? Karena nggak muncul aja. Jadi sarungan, pakai kaos ya biasa, sambil ada minuman, ada makanan, nggak masalah. Mas Hendrik tadi sudah beberapa menit ya kita kayak sudah mau tutup nih. Tapi sebelumnya yang saya masih penasaran ya dari Mas Hendrik ini adalah ketika bekerja di rumah
punya istri dan anak gitu. Itu ketika dengan kerja, anak istri disuruh nyingkir jauh-jauh gitu nggak? Enggak, saya kebetulan ada ruangan sendiri kamar yang tidak terpakai. Itu saya gunakan. Jadi bekas gudang lah istilahnya. Bekas gudang 2 meter menghasilkan. Alhamdulillah. Jadi ini satu terobosan baru, satu peluang baru ya sebenarnya. Jadi seperti yang Mas Hendrik lakukan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun ya Mas. Bisa. Termasuk anak-anak muda yang lebih muda dari jenengan ya. Bisa minimal 18 tahun. Minimal 18. Kenapa ada minimal? Syarat dari TikTok untuk memasukkan data. Tapi sebenarnya sih di bawah 18 tahun mungkin kalau nggak tahu bisa ya. Tapi syaratnya 18 tahun. Berarti sekitar lulus SMA ya. Iya. Jadi ada peluang baru lulus SMA selain kuliah dari TikTok ya. Jadi afiliator ya. Afiliator. Benar sekali. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, tapi karena waktunya kita terbatas, kasih closing statement sendiri. Ya, closing statementnya adalah al istiqomatu khairun min alfi barokah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 barokah. Itu closing statementnya. Jadi usaha apapun atau pekerjaan apapun, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 barokah. Gitu ya. Itu closing statementnya. Nanti perinciannya insya Allah lihat waktu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita tutup. Jazakumullah Mas Hendri sudah hadir dan semoga usahanya selalu berkembang dan barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.